Halo pemirsa, NoHub News siap mengupas. Cleopatra versus Candace, ratu hebat atau korban narasi patriarki. Ayo kita bongkar sejarah. Sepanjang sejarah, perempuan berkuasa seperti Cleopatra dari Mesir dan Candace dari Jawa Timur telah memikat dunia, namun sering kali dibingkai melalui lensa patriarki. Bukan prestasi politik atau visi mereka yang ditekankan, melainkan kecantikan, romansa, atau simbolisme. Apakah kedua ratu ini benar-benar hanya penggoda dan simbol, atau sejarah telah mereduksi peran mereka untuk menyenangkan narasi laki-laki? Mengapa perempuan hebat ini disederhanakan, dan bagaimana kita bisa menulis ulang kisah mereka dengan lebih adil? Mari kita telusuri. Cleopatra, diplomat ulung, bukan sekadar penggoda. Cleopatra VII, Filopator, 69 SM 30 SM. Ratu terakhir dinasti Ptolemaic Mesir, adalah salah satu pemimpin paling cemerlang dalam sejarah. Menguasai lebih dari 7 bahasa, ia adalah negosiator ulung dan diplomat yang memainkan geopolitik di panggung dunia kuno. Hubungannya dengan Julius Caesar dan Mark Antony, yang sering digambarkan sebagai romansa penuh gairah, sebenarnya adalah strategi politik cerdas. Cleopatra membutuhkan aliansi militer Romawi untuk melindungi Mesir dari ancaman eksternal dan konflik internal, sembari mempertahankan kedaulatan kerajaannya di tengah tekanan kekaisaran Romawi. Fakta menunjukkan Cleopatra jauh lebih dari sekadar wanita cantik. Ia membangun pelabuhan strategis di Alexandria, mendukung penelitian astronomi, dan menerapkan reformasi pajak yang memperkuat ekonomi Mesir. Dalam teks Mesir kuno, ia digambarkan sebagai pemimpin visioner, bahkan dihormati sebagai titisan Dewi Isis. Namun, narasi Romawi yang ditulis oleh musuh politiknya seperti Octavian, menyederhanakannya menjadi penggoda berbahaya yang melemahkan para jenderal. Historiografi patriarkal memperkuat stereotip ini, mengaburkan kecerdasan dan kepemimpinannya. Mengapa sejarah lebih memilih mitos romansa ketimbang fakta kehebatannya? Candace, simbol atau penggerak sejarah. Di Jawa Timur abad ke-13, Candace dikenal sebagai istri tunggul Ametung, penguasa Tumapel, yang kemudian direbut oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Dalam naskah, Candace digambarkan memancarkan cahaya suci dari tubuhnya. Ditafsirkan sebagai tanda bahwa ia pembawa garis keturunan raja. Narasi ini menjadikannya simbol legitimasi kekuasaan Ken Arok dan keturunannya, termasuk raja-raja Majapahit. Namun, cerita ini juga mereduksi Candace menjadi objek seorang wanita yang nilainya terletak pada kecantikan dan peran biologisnya sebagai ibu raja-raja. Apa yang hilang dari narasi ini? Kita tahu sangat sedikit tentang pikiran, ambisi, atau pengaruh politik Candace. Apakah ia hanya trofi dalam perebutan kekuasaan, atau mungkin memiliki peran aktif dalam transisi politik Tumapel ke Singasari? Dalam konteks budaya Jawa kuno, perempuan kerap memiliki pengaruh politik melalui pernikahan strategis, namun sumber sejarah jarang mengeksplorasi agensi Candace. Historiografi patriarkal menempatkannya sebagai simbol mistis, bukan aktor sejarah dengan kehendak sendiri. Bagaimana jika Candace sebenarnya adalah penggerak di balik layar? Pola patriarki dalam sejarah. Kisah Cleopatra dan Candace mengungkap pola yang sama. Perempuan berkuasa sering direduksi menjadi simbol, alat, atau objek dalam narasi laki-laki. Cleopatra disederhanakan sebagai penggoda yang memikat Caesar dan Antony, meskipun ia adalah pemimpin yang menyelamatkan Mesir dari kehancuran. Candace diabadikan sebagai cahaya suci, bukan tokoh dengan ambisi atau pengaruh politik. Pola ini bukan kebetulan. Ia mencerminkan historiografi patriarkal yang didominasi penulis laki-laki, yang menuliskan sejarah untuk memperkuat struktur kekuasaan maskulin. Sejarah tidak netral. Ditulis dalam konteks budaya yang bias, ia sering mengesampingkan peran aktif perempuan, kecuali jika mereka bisa dijadikan simbol atau pendukung legitimasi laki-laki. Misalnya, catatan Romawi tentang Cleopatra ditulis oleh pemenang, Octavian, yang berkepentingan melemahkan reputasinya. Di Jawa, naskah seperti Pararaton ditulis berabad-abad setelah peristiwa, mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengutamakan laki-laki sebagai pusat kekuasaan. Akibatnya,
Perempuan seperti Cleopatra dan Candace kehilangan dimensi kemanusiaan mereka. Pikiran, keputusan, dan kontribusi nyata mereka terkubur di bawah mitos. Menggugat narasi, menulis ulang sejarah. Sudah saatnya kita menantang narasi patriarkal ini dan menulis ulang sejarah dengan perspektif yang lebih adil. Cleopatra bukan sekadar penggoda. Ia adalah pemimpin yang menavigasi politik global dengan kecerdasan luar biasa. Candace bukan hanya simbol mistis. Ia mungkin memainkan peran kunci dalam dinamika kekuasaan Jawa kuno. Mengapa sumber sejarah jarang menyoroti agensi mereka? Siapa yang diuntungkan dari penyederhanaan ini? Untuk memperbaiki narasi, kita perlu menggali sumber alternatif dan mempertanyakan teks yang ada. Misalnya, arkeologi modern telah menemukan bukti aktivitas ekonomi Mesir di bawah Cleopatra, seperti koin dengan wajahnya yang menunjukkan otoritasnya. Di Jawa, prasasti-prasasti kuno bisa memberikan petunjuk tentang peran perempuan dalam politik, meski terbatas. Pendekatan interdisipliner, menggabungkan arkeologi, antropologi, dan analisis gender, bisa membantu merekonstruksi kisah yang lebih utuh. Kita juga harus sadar bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, seringkali mengorbankan suara perempuan. Implikasi untuk masa kini. Cleopatra dan Candace bukan sekadar tokoh masa lalu, mereka adalah cermin budaya kita. Cara sejarah membingkai mereka mencerminkan bagaimana masyarakat memandang perempuan berkuasa hingga hari ini. Stereotip bahwa perempuan hanya berpengaruh melalui kecantikan atau hubungan dengan laki-laki masih ada, terlihat dalam media atau politik modern. Misalnya, pemimpin perempuan sering dinilai berdasarkan penampilan, bukan kebijakan mereka. Menggugat narasi patriarkal berarti mengubah cara kita menceritakan kisah perempuan, baik di masa lalu maupun sekarang. Proses ini juga menimbulkan pertanyaan etis. Bagaimana kita menyeimbangkan penghormatan terhadap sumber sejarah dengan kebutuhan untuk memperbaiki bias? Apakah kita berhak menafsirkan ulang kisah Candace tanpa bukti tekstual yang kuat? Dan bagaimana kita memastikan bahwa menulis ulang sejarah tidak malah menciptakan mitos baru? Tantangan ini mengingatkan kita bahwa sejarah adalah proses dinamis, bukan kebenaran mutlak. Mengapa Anda harus peduli? Kisah Cleopatra dan Candace bukan hanya tentang dua ratu dari masa lalu, melainkan tentang bagaimana kita memahami kekuasaan, gender, dan sejarah. Mereka mengajak kita mempertanyakan, mengapa perempuan berkuasa sering direduksi menjadi simbol? Apakah sejarah telah adil, atau kita mewarisi narasi patriarkal yang perlu dirombak? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi ini, dan mari ungkap. Benarkah Cleopatra dan Candace hanya penggoda dan simbol, atau sejarah telah merampas kehebatan mereka demi narasi laki-laki? Itu tadi No Hub News. Like, komentar, share, dan subscribe untuk topik mendalam lainnya. Sampai jumpa di update berikutnya, pemirsa.